Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Muqit. Jadi topik kita pada pembahasan kali ini yaitu Al-Muqit. Al-Muqit adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti yang maha pemberi kecukupan atau yang maha pemelihara. Jadi makna dari Al-Muqit di situ apa? Maha pemberi kecukupan. Allah Subhanahu wa taala di situ yang hanya apa? Yang maha pemberi kecukupan terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muqit yang menjaga dan memelihara seluruh makhluknya, memberikan apa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka. Baik itu makanan, minuman maupun kebutuhan lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Muqit yang maha memberi kecukupan terhadap makhluknya. Kita ketahui bersama bahwasanya setiap makhluk di situ butuh yang namanya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kecukupan terhadap makhluknya tersebut. Dalam hal kecukupan rohani maupun kecukupan jasmani. Penjelasan lebih detail lagi tentang Al-Muqit di situ, asal usul kata. Kata Al-Muqit berasal dari akar kata qut dalam bahasa Arab yang berarti makanan, rizki atau sesuatu yang dikonsumsi untuk kelangsungan hidup. Jadi di situ asal usul dari Al-Muqit ya. Makna Al-Muqit. Al-Muqit berarti Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kecukupan dan menjaga serta memelihara seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ yang memberikan kecukupan terhadap makhluknya, terhadap kebutuhan makhluknya, dan juga maha memelihara di situ, menjaga seluruh makhluknya tersebut. Penjelasan lebih detail lagi tentang makna Al-Muqit di situ, pemberian rizki. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan rezeki kepada setiap makhluknya yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Baik itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak menyembah, belum menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada mereka yang tidak dapat berusaha atau meminta sekalipun. Itu penjelasan lebih detail lagi tentang makna Al-Muqit. Dua jenis rizki. Dua jenis rizki. Al-Muqit memberikan dua jenis rizki. Rizki untuk tubuh fisik seperti makanan dan minuman, serta rizki untuk jiwa rohani seperti iman, zikir, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sangat kompleks sekali.
baik rezeki yang berhubungan dengan jasmani maupun rezeki yang berhubungan dengan rohani seperti iman, takwa, zikir dan juga sebagainya. Contoh penerapan seorang muslim yang memahami al-muqit akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Jadi contoh penerapan dalam kehidupan kita mengajarkan kepada kita mengenai tentang al-muqit di situ, mengajarkan kepada kita bahwasanya kita jangan pernah putus dalam berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan kecukupan kepada kita dan kita seharusnya menjadi pribadi yang pandai bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan al-muqit, ia akan senantiasa berusaha memberikan makanan dan rezeki kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Jadi dengan cara kita memahami makna al-muqit, mengajarkan kepada kita agar supaya kita bisa membantu orang lain dan juga bisa memberikan rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Contoh penerapan al-muqit, ia juga akan menjaga diri dari mencari rezeki yang haram karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kecukupannya. Jadi mengajarkan kepada kita bahwasanya di situ kita harus mencari rezeki yang halal dan tinggalkan sesuatu rezeki yang haram tersebut. Nah, jadi jangan mencari rezeki yang haram maksudnya di situ ya. Pentingnya memahami al-muqit. Memahami makna al-muqit di situ dapat menumbuhkan rasa tawakal. Jadi dengan kita belajar tentang memahami makna al-muqit, mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di situ? Bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan kecukupan kepada semua makhluknya yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat. Bukan hanya rasa tawakal, rasa syukur, mengajarkan kepada kita supaya menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Dan optimisme dalam diri seorang muslim. Penting sekali kita membangun yang namanya optimisme dalam menjalani kehidupan. Optimis di situ bisa menjadi pribadi orang yang sabar dalam menjalani kehidupan dan kita kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat al-muqit, maha memberi kecukupan dan juga maha memelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan syai'atan yakul lahu kiflun. Ya, kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ya, kiflun. Artinya barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau misalkan kita belajar lagi tentang ini, membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya setiap pertolongan yang kita berikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan balasannya. Kalau misalkan kita menolong dalam hal kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Dan kalau misalkan kita melakukan pertolongan yang buruk, niscaya akan kita memikul dosanya kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih, semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.